Shalom saudaraku, salam jumpa kembali. Saya Janter Sianturi. Hari ini kita akan belajar tentang 10 sikap bahagia. Bagaimana kita mendapatkan rahasia supaya kita bahagia dalam menjalani kehidupan. Saya akan bagikan 10 poin buat saudara-saudaraku sekalian. Yang pertama, lepaskan rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran akan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang Anda khawatirkan dan takutkan tak pernah terjadi. Tetapi saudaraku, ingatlah, Alkitab berkata, apa yang kutakutkan, apa yang kukhawatirkan, itu pasti terjadi. Oleh karena itu, buang dari pikiran segala kekhawatiran, segala ketakutan, karena itu bukan hal yang pasti. Yang kedua, buanglah rasa dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri dan hanya mendatangkan kelelahan. Dendam itu tidak bisa membuat kita jadi lega. Dendam hanya mengorek-ngorek keburukan orang, rasa jengkel kepada orang, ingin melampiaskannya, tapi kita putar di dalam pikiran kita sehingga membuat kita semakin lelah. Yang ketiga, berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti tak selalu menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar Anda membawa beban negatif. Saudaraku, kita percaya bahwa apa yang kita ucapkan adalah doa. Ketika saudara kekasih mengeluh, Anda sedang mendoakan apa yang Anda keluhkan masuk ke dalam kehidupan Anda. Dan itu adalah hal-hal negatif yang akan mengisi kehidupan Anda. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, berhentilah mengeluh. Yang keempat, bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap persoalan satu demi satu. Ya, persoalan tidak bisa dibuang atau kita hindari atau lari dari masalah, tetapi harus kita selesaikan. Yang kelima, tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. Saudaraku yang kekasih, apabila kita tidur, kita renungkan kejadian satu hari yang terjadi itu, dan kita ingatlah, aku buang semua kegalauan hari ini dan aku tidur dengan nyenyak. Yang keenam, jauhi urusan orang lain. Kita tidak perlu mengetahui apa urusan orang lain, kemana dan kemana. Ya, kita jangan menjadi kepo. Biarkan masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap permasalahan yang mereka miliki. Apabila kita hendak mengetahuinya nanti, itu akan Tuhan buat jalannya supaya kita mengetahui dan kita membantu mereka. Yang ketujuh, hiduplah pada saat ini bukan pada masa lalu. Firman Tuhan berkata, apa yang lalu biarlah berlalu dan hiduplah ke depannya. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini, karena apa yang kamu miliki saat ini bukan kemarin, bukan besok, tapi saat ini. Oleh karena itu, nikmati saat ini. Masa lalu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Song-song masa depan. Jangan khawatir tentang masa depan, jangan terganggu tentang masa lalu. Kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. Terkadang orang meluangkan, mengungkapkan semua permasalahan ke dalam ke telinga kita. Mereka sebenarnya tidak butuh solusi, tapi mereka hanya butuh tempat untuk berbagi atau untuk mendengarkan kisah mereka. Jadi jadilah pendengar yang baik. Yang kesembilan, berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikiran positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. Apabila hal negatif yang datang kepada kita hari ini, kita melihat hal negatif, kita mendengar hal negatif, kita dikecewakan,
tapi jadilah orang yang memproses dalam pikiranmu itu dan keluar positif. Supaya apa? Ketika kau mendengar hal negatif, bisa keluar dari dirimu hal yang positif. Yang ke-10, dan ini yang paling penting saudaraku, bersyukur atau berpuas diri atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun yang Anda terima hari ini akan menghasilkan hal-hal yang besar dan selalu membawa Anda ke depan kepada kebahagiaan saat Anda bersyukur. Selalu tetap semangat sehingga dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berbuat lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Saudaraku, bersyukur adalah tindakan yang positif yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal yang mau kita syukuri setiap saat. Contohnya yang mau kita syukuri adalah kita masih bisa bernapas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mengecap, kita bisa merasa, kita bisa berbicara, kita bisa melangkah, kita bisa berbicara kepada orang lain, kita bisa melakukan apa saja. Bayangkan bagaimana mereka yang terbaring di rumah sakit, yang hanya melihat orang lain tidak mampu, mendengar orang lain tidak mampu, mengecap makanan yang enak tidak mampu. Betapa baiknya kita, betapa bersyukurnya kita, betapa hebatnya kita, hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah menjadi lebih baik sampai hari ini, sampai kekal. Saya Jantar Syanturi, Bapak Yahweh memberkati.